Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan. Saya akan membawakan ceramah singkat tentang bersyukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kurang suatu apapun, sehat jasmani maupun rohani. Tak lupa salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan atau jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendengar, yang mendapatkan syafaatnya di yaumal akhir. Teman-teman semua, marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang sering tidak kita sadari yang telah Allah berikan pada kita, seperti nikmat makan, nikmat bernafas, nikmat berjalan, bahkan nikmat biasa menggerakkan anggota tubuh. Termasuk nikmat yang begitu besar yang perlu kita syukuri jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini. Untuk makan saudara kita yang sedang sakit saat ini, saudara kita saat ini pun susah. Ada juga yang tidak bisa berjalan semudah kita, bahkan menggerakkan anggota badan seperti tangan saja susah. Nikmat Allah yang diberikan pada kita sangat berlimpah ruah, bahkan kadang-kadang tanpa kita minta pun Allah dengan rahmat rahimnya menugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa rasa untuk semuanya. Itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam berserta salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebutkan saja nikmat Allah yang kita dapatkan. Nikmat sehat, nikmat biasa, makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dapat dipastikan manusia tidak akan bisa semuanya jika kita lebih mendalam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak akan mampu kita balas meskipun hanya sebagian kecilnya. Bahkan mungkin semua yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk menebus satu nikmat saja dari Allah. Namun betapa banyak dari kita yang tidak menyadari hal itu sehingga lupa atas nikmat-nikmat. Kadang ketika nikmat itu hilang dari kita, baru kita merasakan betapa bernilainya kenikmatan tersebut. Yang ada kemudian hanyalah keluh kesan yang menjadi-jadi.
para tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikap kita terhadap semua nikmat Allah adalah tetap bersyukur kepadanya, karena bisa jadi satu saja nikmat Allah dicabut dari diri kita, kita langsung mengadu keluh kesah dan bahkan memakai Allah. Kita lupa masih ada jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat Allah yang masih kita rasakan dan nikmat. Padahal sudah sangat jelas Allah terangkan dalam firman-Nya, sesungguhnya jika kau bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kriteria mukmin sejati yang selalu santunya adalah mereka orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dan Rasulullah. Sangat memuji sikap tersebut. Semoga mukmin itu sesungguhnya menakjubkan, karena setiap perkataannya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika mendapatkan kesanggaan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik-baiknya. Para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW biasanya jika beliau sehat, beliau berdiri sangat lama. Hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Wahai yang akan datang, Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Kita lihat Rasulullah yang telah senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tercela dan diampuni dosa-dosanya saja, beliau berbadan dengan penuh penghambatan dan keseriusan. Hal itu hanya beliau jadikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi diri kita yang belum berlumuran dosa dan kesehatan. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.